Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas D Informatika Universitas Udayana akan menjelaskan materi matematika diskrit, yaitu induksi matematika. Induksi matematika adalah teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Melalui induksi matematika ini, kita dapat meminimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam himpunan kebenaran. Induksi matematika awalnya dipelopori oleh dua orang matematikawan asal Jerman, yaitu Richard Dedekind dan Giuseppe Peano pada akhir abad ke-19. Dedekind mengembangkan sekumpulan aksioma yang menggambarkan bilangan bulat positif. Peano kemudian memperbaiki aksioma tersebut dan memberikannya interpretasi logis. Keseluruhan aksioma tersebut dinamakan postulat Peano. Postulat ini ditemukan sekitar tahun 1890 sebagai rumusan formula bilangan asli. Prinsip induksi sederhana. Misalkan P ke N adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa P ke N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan proposisi ini, kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P ke 1 benar, dan yang kedua, jika P ke N benar, maka P ke N plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Sehingga P ke N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P ke N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P ke N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat menggunakan induksi matematika. Penyelesaiannya adalah yang pertama, basis induksi. Untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat yang dimana adalah 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan P ke N benar, yaitu asumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat adalah benar menggunakan hipotesis induksi. Kita juga harus memperlihatkan bahwa P ke N plus 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N min 1 tambah 2N plus 1 sama dengan N plus 1 kuadrat juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Karena langkah baris dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah-jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Prinsip induksi yang dirampatkan. Kadang-kadang kita ingin membuktikan bahwa pernyataan P ke N benar untuk semua bilangan bulat lebih dari sepertiga 0. Jadi tidak hanya bilangan bulat yang dimulai dari 1 saja. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan atau generalize untuk menunjukkan hal ini sebagai berikut. Misalkan P ke N adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P ke N benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. P ke N0 benar, dan kedua, jika P ke N benar, maka P ke N plus 1 juga benar untuk semua bilangan N lebih besar dari sama dengan N0. Sehingga P ke N benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan N0. Contoh, buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, N lebih besar dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya dengan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Benar. Penyelesaian. 1. Basis induksi. P ke 8 benar. Karena untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan 1 buah perangko dan 1 buah perangko 5 sen saja. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan P ke N benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N lebih besar dari sama dengan 8 sen dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen menggunakan hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P ke N plus 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen juga dapat menggunakan perangko 3 dan 5 sen. Ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos nilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos nilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya karena N lebih besar dari sama dengan 8. Setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, akan dihasilkan nilai perangko N plus 1 sen. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar, maka pernyataan di atas terbukti benar. Prinsip induksi kuat. Terkadang versi induksi yang lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. Misalkan P ke N adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P ke N benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan dari N0. Untuk membuktikan ini, kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P ke N0 benar, dan yang kedua, jika P ke N0, P ke N0 plus 1 dan seterusnya, P ke N benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Perlu dicatat bahwa prinsip induksi kuat ini mirip dengan prinsip induksi sederhana, kecuali bahwa pada langkah kedua, kita perlu mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat. Contohnya, bahwa semua pernyataan P ke 1, P ke 2, dan seterusnya, P ke N adalah benar daripada hipotesis yang menyatakan bahwa P ke N benar pada induksi sederhana. Prinsip induksi kuat memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan yang sama, meskipun memberlakukan andaian yang lebih banyak. Sekarang kita masuk ke contoh. Teka-teki susun potongan gambar terdiri dari sejumlah potongan. 2 atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar. Akhirnya, jika semua potongan gambar telah disatukan menjadi satu kesatuan, maka teka-teki tersebut telah terpecahkan. Menggabungkan 2 buah potongan gambar dengan batas yang cocok dihitung sebagai satu langkah. Gunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan N potongan selalu diperlukan N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, basis induksi. P ke 1 benar karena untuk teka-teki susun gambar dengan satu potongan tidak diperlukan langkah apapun untuk memecahkan teka-teki itu. Yang kedua, langkah induksi. Misalkan P ke N benar, maka asumsikan bahwa untuk teka-teki dengan N potongan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K, diperlukan sejumlah N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu menggunakan hipotesis induksi. Kita harus membuktikan bahwa P ke N plus 1 benar, yaitu untuk N plus 1 potongan gambar diperlukan N langkah. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Bagilah N plus 1 potongan menjadi 2 buah blok, satu dengan N1 potongan dan satu lagi dengan N2 potongan, dan N1 plus N2 sama dengan N plus 1. Untuk langkah terakhir yang memecahkan teka-teki ini, 2 buah blok disatukan sehingga membentuk satu blok besar. Menurut hipotesis induksi, diperlukan N1-1 langkah untuk menyatukan blok yang satu dengan N2-1 langkah untuk menyatukan blok yang lain. Digabungkan dengan langkah terakhir yang menyatukan kedua blok tersebut, maka banyaknya langkah adalah N1-1 plus N2-1 plus 1 langkah terakhir sama dengan N1 plus N2-2 plus 1 sama dengan N plus 1-1 sama dengan N. Karena langkah 1 dan 2 sudah disimpulkan benar, maka terbukti bahwa suatu teka-teki susun gambar dengan N potongan selalu diperlukan N-1 langkah untuk memecahkannya. Sekian penjelasan materi induksi matematika dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan nantikan video kami selanjutnya. Thank you.